Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dan teman-teman peternak entok semuanya. Nah, di depan kita ada komboran pakan entok ya teman-teman, dengan berbasis pakai limbah pertanian dan azolla teman-teman. Di depan kita ini komboran yang berbasis pakan alami ya. Pakan alami berupa azolla microphylla campurannya untuk kebutuhan proteinnya teman-teman, untuk mendongkrak protein dari komboran ini. Karena azolla microphylla jika dibudidayakan dengan tepat itu memiliki nutrisi yang tinggi teman-teman. Azolla microphylla ini memiliki protein antara 30 sampai 40% jika dibudidayakan dengan benar, baik dan benar. Nah, untuk mengubah protein nabati ini menjadi protein hewani, kami menggunakan metode diubah menjadi keong emas teman-teman. Di dalam kolam budidaya kami, budidaya azolla, kami beri indukan keong emas, sehingga keong emas nanti akan beranak pinak di dalam kolam itu sendiri, tapi jangan tebar padat keong emasnya, nanti azollanya cepat habis. Jadi tebar seperlunya, sekiranya azolla tidak habis, nanti keong emasnya akan beranak pinak teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita mengambil azolla di kolam kita seperti ini, kita ambil berkarung-karung ya di sini. Kemudian di dalam ketika mengambil azolla ini terdapat anakan keong emas teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Anakan keong emas ini sekitar berumur 1 bulan. Ini kalau kita ngambil azolla ada ikutannya ini bisa untuk menambah protein hewani untuk ternak entok kita teman-teman. Ini otomatis ada di azolla karena dia menyebar di seluruh azolla dan memakan azolla ya, seperti itu. Sehingga ketika kita mengambil azolla ini otomatis ngikut si keong-keong kecil ini, anakan dari keong emas. Di azolla kita berarti ada tambahan nutrisi hewani berupa keong emas ini. Nah, saya menemukan metode ini secara tidak sengaja ya, karena memang kita juga sedang riset mengembangkan keong emas ini berbasis pakan alami juga, azolla wolffia, lemna dan lain-lain ya. Sehingga ketika kita mengambil loh, ternyata banyak sekali anakan keong emas yang ikut gitu ya. Dan ternyata ini langsung bisa dimakan oleh hewan kita, entok kita. Bisa disosor langsung, bisa ditelan ya, karena ini cangkangnya tipis teman-teman, mudah sekali untuk dikunyah-kunyah oleh hewan ternak kita. Nih banyak teman-teman yang ikut, lumayan kalau kita sistem seperti itu ya. Di dalam kolam azolla kita kasih keong emas, tapi jangan terlalu banyak supaya dia beranak pinak di sana. Nanti anakannya akan ngikut di azolla ini, tapi azollanya juga tidak habis gitu ya, karena perkembangannya lebih cepat. Nah, ini kita temukan secara tidak sengaja ya ketika kita mengambil azolla. Jadi berkah suatu trial dan error itu kita akan menemukan metode-metode baru teman-teman. Ternyata seperti itu ya. Ketika kita trial aneka macam hal pakan alami, secara tidak sengaja kita menemukan metode baru budidaya secara tidak ribet, tidak repot, bisa kita tinggal-tinggal supaya bisa menjadi semi pasif income ya. Jadi usaha yang bisa kita tinggalkan itu menjadi pasif income teman-teman.
dan usaha itu menghasilkan gitu ya. Jadi tidak banyak campur tangan kita di dalam mengelola usaha itu, jadi lebih pasif income ya. Seperti kita punya properti, kita sewakan, nah itu akan jalan sendiri menghasilkan setiap periode seperti itu ya. Seperti juga hal ternak ini ya memang masih membutuhkan tenaga kita ya, dan misalnya kayak usaha dijalankan orang lain, ya itu bisa pasif income teman-teman. Tapi kalau untuk skala riset seperti ini harus kita jalani sendiri dahulu supaya menemukan rumus-rumus seperti ini. Contohnya ada nutrisi hewani dan juga ada nutrisi nabati. Nutrisi hewani lebih cepat memberikan efek ke ternak karena memang unsurnya, asam aminonya mudah diserap oleh ternak teman-teman. Susunan asam aminonya hampir sama dengan ternak kita. Dinding selnya pun juga mudah dipecah oleh sistem pencernaan hewan kita untuk protein hewani. Untuk protein nabati tentu saja lebih lama prosesnya karena memang dinding selnya tebal, cukup tebal. Tapi azolla ini karena teksturnya lunak, dia mudah sekali terurai di dalam pencernaan ternak teman-teman. Lebih bagus lagi ini dikeringkan azollanya baru dicampurkan ke komporan ini. Tapi karena kita yang lebih efisien, efektif ya harus ini sering-sering dikasihkan ke ternak ya, karena nanti si entok akan cepat kenyang dan cepat lapar teman-teman kalau dikasih makan ini. Jadi harus sering-sering tersedia di dalam kandang, kelemahannya itu ya. Kalau diberi pakan yang lebih solid gitu ya, kayak pur maupun yang kering-kering ya itu cepat kenyang dan lama laparnya lagi. Si ternak kita nggak rewel ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itu kita langsung kasih ke ternak kita teman-teman. Kita langsung kasih jas. Wah, lahap makannya. Azolla microphylla ini cukup handal ya, karena perkembangannya sangat cepat dan mampu dikembangbiakkan dengan limbah teman-teman. Kita pakai limbah kotoran lele yang sudah terfermentasi, jadi yang sudah kaya probiotik, bukan patogen ya. Jadi kalau sudah difermentasi itu probiotiknya lebih menang teman-teman, bakteri baiknya lebih dominan, sehingga bakteri jahat E. coli, salmonella dan lain-lain itu sudah ditekan ya, sehingga akan mati. Lebih dominan bakteri baiknya, probiotik. Kalau limbah lele yang masih baru tentu banyak sekali bakteri jahatnya. Oleh karenanya harus kita fermentasi supaya bakteri baiknya menang dahulu, baru bisa. Selain bakteri baiknya menang, unsur-unsur di dalam limbah lele itu juga diurai oleh bakteri itu, sehingga menjadi suatu unsur yang langsung mudah diserap oleh tanaman azolla ini. Seperti itu ya konsepnya. Matang lah ibaratnya, bakteri sebagai kokinya memasak bahan mentah itu menjadi matang, sehingga mudah diserap oleh tumbuhan maupun hewan juga. Mirip proses membentuk asam amino.
Oke, segitu dulu update-nya pagi ini teman-teman. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.